Belajar matematika untuk kelas 10 Desain Komunikasi Visual DKV untuk jenjang SMK bersama Pak Dery Feryadi. Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Pak Dery. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi nilai optimum fungsi objektif. Baik, kita akan menentukan nilai optimum dalam program linear berikut ini. Contoh soal, Linea memiliki mesin cetak digital yang digunakan untuk mencetak dua jenis produk desain, yaitu banner promosi dan stiker branding. Harga bahan baku untuk banner promosi adalah Rp25.000 per meter, dan untuk bahan baku stiker branding adalah Rp15.000 per meter. Modal yang tersedia untuk membeli bahan baku tersebut per hari tidak lebih dari Rp300.000. Selain itu, mesin hanya mampu mencetak maksimal 16 meter bahan cetakan per hari. Jika keuntungan untuk setiap meter banner promosi adalah Rp40.000 dan keuntungan untuk setiap meter stiker branding adalah Rp30.000, berapa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh Linea dalam satu hari? Berikut adalah langkah penyelesaian. Yang pertama, menentukan variabel. Yang kedua, membuat model matematika. Yang ketiga, menggambar grafik. Dan yang keempat, menentukan dan menguji titik pojok. Ayo, kita tentukan keuntungan yang maksimal. Sukses, sukses, sukses! Mari kita menentukan variabelnya. Data dari soal kontekstual yang dikonversi menjadi data dalam bentuk tabel. Nah, perhatikan, bahan baku banner promosi modalnya Rp25.000, bahan stiker branding modalnya Rp15.000, persediaan modalnya adalah Rp300.000, sedangkan kapasitas cetak mesin, bahan baku banner 1, bahan baku stiker 1, persediaan hanya 16 meter per hari. Nah, jadi bisa kita buat variabelnya seperti ini. Kita misalkan banner promosi sama dengan X variabelnya, stiker branding sama dengan Y variabelnya. Nah, sekarang kita akan lanjut membuat model matematikanya. Nah, setelah kita membuat variabel ya tadi dari data soal kontekstual yang dikonversi menjadi data dalam bentuk tabel. Nah, kita akan membuat model matematikanya. Nah, dari tabel baris pertama atau baris ke-1 itu 25.000X ditambah 15.000Y lebih kecil sama dengan 300.000. Nah, kemudian itu bisa kita sederhanakan menjadi 5X plus 3Y lebih kecil sama dengan 60. Nah, perhatikan untuk baris kedua. Dari tabel baris kedua kita bisa membuat model matematikanya X plus Y lebih kecil sama dengan 16. Selanjutnya kita akan membuat sistem pertidaksamaan linearnya, yaitu 5X plus 3Y lebih kecil sama dengan 60. Kemudian X plus Y lebih kecil sama dengan 16. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, itu sistem pertidaksamaan linear dari soal kontekstual yang bisa kita buat. Oke, nanti kita lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Langkah selanjutnya kita akan menggambar grafik. Nah, kita akan mencari titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Nah, untuk pertidaksamaannya kita rubah dalam bentuk persamaan terlebih dahulu agar kita bisa menentukan titik potongnya. Untuk persamaan 5X plus 3Y sama dengan 60, maka titik potongnya ada di 0,20 dan 12,0. Nah, sedangkan untuk X plus Y sama dengan 16, titik potongnya berada di 0,16 dan di 16,0. Nah, baik, langkah selanjutnya kita adalah menggambar grafik. Nah, perhatikan grafik berikut ini. Ada dua jenis garis linier yang dihasilkan dari dua pertidaksamaan, yaitu 5X plus 3Y lebih kecil sama dengan
dengan titik potong pada sumbu X dan Y adalah 0,20 dan di 12,0. Selanjutnya untuk garis linear selanjutnya pertidaksamaan linear, yaitu X plus Y lebih kecil sama dengan 16, itu dengan titik potongnya pada sumbu X dan Y berada di 0,16 dan 16,0. Kemudian dari kedua garis saling berpotongan di titik 6,10. Namun yang merupakan daerah himpunan penyelesaian berdasarkan sistem pertidaksamaan linear berada pada titik-titik 0,16, 0,0, 12,0 dan 6,10. Ini disebut titik-titik pojok. Nah, ini yang akan kita uji nanti dengan fungsi kendala. Nah, selanjutnya kita akan menentukan dan menguji titik-titik pojok. Baik, setelah kita mengetahui titik-titik pojok tadi, kita selanjutnya akan menguji atau menghitung titik-titik pojok tadi ke dalam fungsi kendala yang terdapat pada soal kontekstual tersebut. Nah, adapun 4 titik pojoknya yaitu 0,0, kemudian yang kedua 12,0, yang ketiga adalah 0,16, yang keempat adalah 6,10. Nah, kita akan uji dengan fungsi kendala fx sama dengan 40.000 x ditambah 30.000 y. Baik, kita akan uji untuk titik pojok yang pertama 0,0. 40.000 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 30.000 dikali 0 sama dengan 0. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Jadi untuk titik pojok yang pertama 0,0 hasilnya adalah 0. Kemudian kita uji titik pojok yang kedua dengan titik pojok 12,0. 40.000 dikali 12 hasilnya adalah 480.000 ditambah 30.000 dikali 0 hasilnya 0. 480.000 ditambah 0 sama dengan 480.000. Nah, itu hasil dari uji titik pojok yang kedua. Sekarang kita uji titik pojok yang ketiga dengan titik 0,16. 40.000 dikali 0 hasilnya 0 ditambah 30.000 dikali 16 hasilnya 480.000. Jadi 0 ditambah 480.000 sama dengan 480.000. Untuk titik pojok yang ketiga hasilnya sama dengan titik pojok yang yang kedua yaitu 480.000 juga. Nah, sekarang kita uji dengan titik pojok yang terakhir 6,10. 40.000 dikali 6 hasilnya adalah 240.000 ditambah 30.000 dikali 10 hasilnya adalah 300.000. Kita tambahkan 240.000 ditambah 300.000 hasilnya adalah 540.000. Nah, jadi untuk titik pojok yang keempat itu hasil yang paling besar. Jadi keuntungan maksimum yang bisa didapatkan oleh si Linea dari hasil membuat banner promosi dan stiker branding adalah Rp540.000. Nah, itulah keuntungan maksimum yang bisa diperoleh si Linea. Demikian kita akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam semangat belajar.